18. Luluh. Aku heran melihat tatapan Mas Yuda. Ini untuk pertama kali dirinya memandangku dengan tajam. Selama ini ia selalu menunjukkan kalau ia sangat mencintaiku. Apakah ia sangat marah mengetahui Wisnu tadi saat melihat ke arahku? Kamu bahagia dengan tatapan cowok itu? Mas Yuda langsung melontarkan pertanyaan kepadaku. Apaan sih mas? Kamu kenapa? Aku baru dilihat cowok lain aja, kamu udah marah banget. Gimana dengan apa yang kamu lakukan terhadap cewek lain? Aku kembali mengingatkan Mas Yuda bersama wanita lain saat itu. Aku ingin jelasin semuanya padamu, tapi kamu selalu menolak. Aku udah bilang, kalau aku terpaksa, berbeda denganmu dan Wisnu, sengaja ingin berpandang-pandangan. Aku tidak menyangka kalau Mas Yuda tega memberikan tuduhan seperti itu kepadaku. Maksud kamu apa, Mas? Bukannya kamu menikmati pandangan Wisnu tadi? Tega kamu, Mas. Kamu menuduhku dengan sesuatu yang tidak kulakukan. Aku menggeser posisi duduk dari Mas Yuda. Itu yang kurasakan saat kamu menuduhku bersama wanita lain. Tapi kenyataannya, kamu pergi meninggalkan aku demi wanita lain di hari pernikahan kita. Kamu tahu siapa yang memberitahukan semua itu padaku? Wisnu. Dia mengirim fotomu bersama perempuan itu kepada Tasya, lalu memberitahukannya padaku. Aku pun menceritakan tentang foto yang Tasya tunjukkan kala itu. Sekarang aku tahu kenapa kamu terpana melihatnya. Kamu merasa kalau dia melakukan kebaikan. Itu salah. Justru dia ingin agar hubungan kita semakin runyam. Tapi kenyataannya, kamu menemui wanita itu, dan bahkan aku memergokimu bersamanya. Aku juga sangat ingat kalau kamu lebih memilih dirinya daripada aku. Sejak saat itu, aku berusaha menghapus rasa cintaku. Tapi aku bingung karena sedang mengandung anakmu. Mas Yuda meraih tanganku, lalu menggenggamnya. Maksud kamu apa, sayang? Untuk apa kamu berusaha menghapus rasa cintamu? Sebab saat itu aku merasa kalau kamu gak pantas dicintai. Jangan pernah berbicara seperti ini, sayang. Aku mohon. Mas Yuda mencium tanganku. Kamu yang membuatku seperti ini. Kamu menuduhku. Aku tidak kuasa menahan tangis. Aku minta maaf, sayang. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu juga menatapku dengan tajam tadi. Itu karena besarnya rasa cintaku padamu. Aku gak mau kalau kamu dilirik cowok lain. Maafin aku, sayang. Mas Yuda langsung mendekap tubuhku. Aku kembali luluh dengan kasih sayang yang ia tunjukkan. Entah kenapa hatiku tetap saja ingin mendapatkan perhatian darinya. Aku merasa kalau diriku memang tercipta hanya untuknya. Walaupun Mas Yuda pernah menyakitiku, tetapi hatiku tetap yakin kalau cintanya tidak pernah berkurang. Aku sangat tahu kalau dirinya sejak dulu selalu menunjukkan perhatian dan perasaan sayang kepadaku. Aku tidak mampu untuk benci padamu, Mas Yuda. Cintaku terlalu besar untukmu. Aku dan Mas Yuda telah kembali ke rumah mertua. Malam ini, kami menikmati makan malam bersama. Entah kenapa, papi dan mami mertua saling berpandangan sambil tersenyum, layaknya seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Ternyata bukan hanya aku yang merasakan keanehan itu. Mas Yuda melirikku sambil menaikkan alis, seperti ingin memberikan isyarat. Aku tidak tahu apa alasan kedua orang tua itu tersenyum. Papi dan mami kenapa senyum-senyum? Mas Yuda akhirnya melontarkan pertanyaan. Mami dan papi senang lihat kalian berdua udah semakin dekat seperti dulu lagi waktu sebelum menikah. Aku salah tingkah mendengar apa yang dikatakan mami mertua. Iya Mi, semoga hubungan anak dan menantu kita tetap harmonis selamanya. Papi mertua turut menimpali. Semoga kita segera dikasih cucu ya Pi. Aku dan Mas Yuda langsung saling memandang, mendengar keinginan mami mertua. Iya Mi, balas papi mertua. Aku mengerti kalau setiap orang tua pasti ingin agar anaknya yang telah berumah tangga segera memiliki keturunan. Namun, walaupun aku mengakui tetap mencintai Mas Yuda, entah kenapa aku masih takut kalau ia meminta haknya sebagai suami. Doakan aja Mi. Semoga kami segera mewujudkan harapan itu. Mas Yuda memegang tangan kiriku. Iya kan sayang?
Laki-laki itu melihat ke arahku. Aku tetap menghargai apa yang diharapkan papi dan mami mertua. Aku tidak ingin mengecewakan mereka. Iya mas, jawabku sambil berusaha tersenyum. Tampak keceriaan di wajah kedua orang tua Mas Yuda setelah mendengar jawaban dariku. Entah kenapa, hatiku merasa senang melihat mimik itu. Aku tidak ingin memberikan harapan palsu kepada mereka berdua. Aku akan berusaha untuk mempersiapkan diri, menerima kembali anugerah dari Yang Maha Kuasa. Walaupun Mas Yuda pernah menyakiti hatiku, tetapi cinta dan kasih sayang yang ia berikan mampu meluluhkan perasaanku yang dulu rapuh. Setelah selesai makan malam, papi dan mami mertua bersantai di ruang TV, menyaksikan acara favorit. Sementara aku dan Mas Yuda memilih duduk di sofa dekat jendela kamar. Ia meraih jemariku, lalu menciumnya. Terima kasih atas jawaban yang kamu berikan untuk papi dan mami tadi saat di meja makan. Mas Yuda mengusap kepalaku. Hanya jawaban itu yang pantas aku berikan untuk mereka. Apa kamu sudah kembali menerimaku sepenuhnya seperti dulu lagi, sayang? Aku tidak kuasa mendengar pertanyaan Mas Yuda. Aku membenamkan wajah ke dadanya yang bidang. Kutumpahkan semua rasa gundah yang ada dalam hati ini. Kamu jahat, Mas. Kenapa kamu dulu ninggalin aku? Kamu gak ngerti betapa hatiku tersiksa tanpa dirimu. Kamu membuatku seperti orang kehilangan arah. Aku membencimu, Mas. Aku mengangkat kepala, lalu memukul-mukul dada Mas Yuda. Ia pun meraih tanganku. Kami saling bertatapan hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Ampuni aku, sayang. Aku terpaksa melakukan itu. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Mari kita memulai semuanya dari awal. Aku sangat mencintaimu. Kamu tahu, kalau aku hanya ingin memiliki anak darimu. Mas Yuda memelukku sangat erat. Dekapan itu sangat hangat, hingga aku tidak mampu menolaknya. Aku mengakui bahwa cintaku hanya untuk Mas Yuda seorang. Ia telah mengajariku untuk mengenal yang namanya kasih sayang dan perasaan sesungguhnya. Pagi ini, aku bangun lebih awal, sedangkan Mas Yuda masih terlelap. Sepertinya ia kelelahan dengan apa yang kami lakukan tadi malam. Aku dengan ikhlas ingin segera kembali mengandung keturunannya. Ia pun dengan semangat meminta haknya kepadaku. Aku telah membersihkan tubuh dan mengenakan pakaian. Tetapi Mas Yuda tetap belum terbangun. Aku pun menghampirinya ke tempat tidur sambil memandang wajahnya. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Kenapa ngeliatin suami seperti itu, sayang? Terpesona ya. Aku terkejut saat mendengar suara Mas Yuda. Kamu udah bangun, Mas? Masih kangen ya? Mas Yuda menarik tanganku hingga kepalaku terjatuh ke dadanya. Apaan sih, Mas? Kamu mandi, Gih? Aku berusaha duduk, tetapi berakhir sia-sia. Hari ini aku malas ngantor. Aku mau bermesraan dengan istriku. Aku justru menikmati dekapan Mas Yuda. Gak enak dong sama papi. Papi pasti ngerti, lagi pula tempat kerja kami beda. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar. Aku pun langsung duduk. Yud, papi udah nungguin kamu dari tadi. Mau pergi bareng gak? Terdengar suara mami mertua dari balik pintu. Aku pun beranjak untuk membuka pintu. Aku meminta wanita parubaya itu masuk ke kamar, tetapi beliau menolak. Mami hanya mau manggil Yuda aja, sayang. Mami mertua memperhatikan diriku dari bawah hingga ke atas. Aku merasa malu menyadari rambutku masih basah. Aku tidak dapat membayangkan apa yang mami mertua pikirkan. Beliau melihat ke arah tempat tidur sambil tersenyum. Setelah itu beranjak dari tempatku berdiri. Aku kembali menutup pintu kamar, lalu melangkah menghampiri Mas Yuda. Aku masih tidak mengerti kenapa mami mertua bersikap aneh pagi ini. Ia hanya mengembangkan senyuman yang tidak kupahami. Mami bilang mau manggil kamu aja, Mas, tapi gak bilang hal lain lagi. Beliau justru tersenyum. Aku gak ngerti. Aku memberikan penjelasan kepada Mas Yuda. Mungkin bahagia melihat rambut kamu yang masih basah. Jawaban Mas Yuda membuatku malu. Gak mungkin, Mas. Aku menepiskan tebakannya. Itu menurutku, sayang. Gitu aja malu. Wajar dong. Namanya juga sudah punya suami. Mas Yuda menarik tubuhku.
kami kembali mengulangi apa yang terjadi tadi malam. Aku sangat bahagia saat berada dalam dekapan Mas Yuda. Aku kembali merasakan getaran cinta seperti saat awal menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengannya. Aku lupa kalau ia pernah membuat diriku terluka. Apakah Yuda dan Naila akan segera memiliki momongan?